Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di webphotos.com ya. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih mempunyai kesibukan masing-masing ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tips untuk berbisnis online ya. Bisnis online di sini adalah bisnis di mana teman-teman menjual produk, baik itu digital maupun produk yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya, misalkan seperti sepatu, kaos, atau pakaian ya, ataupun juga gadget dan produk-produk yang lainnya ya. Jadi tips ini bukan tips untuk bisnis di bidang affiliate marketing ya, tapi ini bisnis yang menjual produk teman-teman. Oke, baik itu produknya dropship ataupun teman-teman langsung menstok sendiri ataupun yang lain sebagainya ya. Oke. Video ini atau tips ini saya buat karena kebetulan hari kemarin ada salah satu teman saya yang meminta saya untuk membuatkan istilahnya tutorial, atau pada intinya jadi gini teman-teman. Teman saya itu bicara seperti ini, "Mas, tolong buatin dong tips untuk berbisnis online untuk saya," gitu kan ya. Apa saja sih tipsnya agar kita bisa cepat closing atau kita bisa cepat laku produk yang kita jual gitu kan. Nah, pada video kali ini saya akan coba share. Saya khususkan untuk teman yang meminta saya dan umumnya untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berbisnis online ya, baik itu lewat Tokopedia ataupun lewat Bukalapak ataupun lewat media-media yang bisa digunakan untuk berpromosi produk secara online ya, teman-teman. Baiklah, di sini yang akan saya bahas adalah mengenai cara untuk berkomunikasi dengan konsumen kita ya. Kenapa saya memilih tema ini atau kenapa saya memilih masalah ini? Karena ini merupakan sebuah hal penting ya, yang harus teman-teman bangun agar produk yang teman-teman jual itu bisa cepat laku ya. Oke. Di sini saya akan coba tulis beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh konsumen yang ingin membeli produk yang kita jual ya. Oke. Misalkan untuk pertanyaan konsumen, mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Misalkan, "Mas" atau "Mbak" gitu kan, "berapa sih harganya?" gitu kan. "Berapa sih harga produknya?" gitu kan ya. Harga produknya. Oke. Di sini biasanya ditanyakan oleh mereka yang ingin membeli produk teman-teman di mana produknya itu belum tertera harganya sama sekali ya, dan mereka tertarik tuh dengan produk yang teman-teman promosikan. Maka dari itu mereka langsung mengontak teman-teman, baik itu lewat BBM ataupun lewat Facebook Messenger ataupun lewat media-media yang sekiranya bisa menghubungi kalian sebagai penjual. Pasti yang pertama kali mereka tanyakan adalah harga dari produk yang teman-teman jual ya. Nah, dan di sini teman-teman, yang harus teman-teman lakukan, dan ini akan sangat memberikan dampak besar sekali untuk bisa closing produk yang teman-teman jual. Ya, apa itu? Yaitu silakan teman-teman jawab. Namun jawabnya di sini bukan jawab yang hanya misalkan asal-asalan, bukan asal-asalan ya, seperlunya gitu kan. Karena kadang saya juga dulu pas awal-awal jualan itu ada orang yang nanya masalah harga. Salahnya saya itu saya hanya menjawab seperti ini teman-teman. Saya hanya jawab misalkan produk yang saya jual itu harganya 100.000 nih Mas, misalkan, "Mbak," atau 100.000 Mas. Udah gitu saja. Terus akhirnya pada pakai tanda smile gitu kan. Nah, mungkin bagi teman-teman jawaban ini sudah cukup ya, sudah cukup mewakili pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, namun di sini teman-teman, sebenarnya teman-teman di sini sudah melakukan sedikit kesalahan teman-teman. Oke, nanti akan saya jawab lebih panjang lebarnya mengenai kesalahan kita. Terus misalkan setelah teman-teman menjawab pertanyaan yang pertama, kemudian si konsumen bertanya kembali teman-teman. Misalkan gini, "Wah, mahal sekali Mas," misalkan ya. Mahal juga ya Mas gitu kan, atau "Mbak, apakah nggak ada diskon untuk saya?" misalkan ya. "Apakah nggak ada diskon?"
diskon mas, terus dia pakai akhiran smile kayak gini ya. Intinya dia mungkin ingin mengajak kita itu sedikit bercanda ya, sehingga mereka mungkin bisa mendapatkan harga yang di bawah yang teman-teman berikan. Oke. Kemudian misalkan teman-teman menjawab seperti ini, maaf mbak, misalkan ya, maaf mbak, itu sudah harga murah misalkan ya, sudah harga murah. Teman-teman akhiri dengan smile misalkan. Kemudian dia bertanya kembali, itu sudah termasuk ongkir atau belum kan? Itu termasuk ongkir mas, misalkan ya. Terus teman-teman misalkan kembali menjawab, oh belum mbak, gitu kan. Oke. Belum mbak, itu belum termasuk ongkir. Oke. Di sini saya cukupkan untuk dialognya sampai sini saja teman-temannya. Oke. Nah, teman-teman, mari kita mulai coba cermati dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh konsumen dan jawaban yang kita berikan, teman-teman. Oke. Pertanyaan yang pertama, mereka bertanya mengenai masalah harga produk ya. Kemudian kalian menjawab hanya sekedar nih cuma 100.000 saja mbak, mas. Kemudian diakhiri dengan smile. Kemudian si konsumen bertanya kembali, dan sampai akhirnya mungkin setelah pertanyaan mereka habis, mereka menutup dengan akhiran, oh iya mas, nanti saya hubungi kembali. Oke. Nah, jika teman-teman mendapatkan hal demikian, maka itu bisa jadi 50% mereka untuk membeli produk kita itu sudah gagal. Pada intinya mereka sudah sedikit berkurang mengenai rasa untuk membeli produk yang kita jual. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar misalkan di saat ada orang yang bertanya mengenai produk kita, di mana mereka itu mungkin sudah memiliki ketertarikan dengan produk yang kita jual, apa sih yang harus kita atau dialog seperti apa agar mereka itu bisa langsung membelinya gitu kan? Oke. Di sini saya akan coba contohkan beberapa jawaban yang semestinya teman-teman harus lakukan ya. Oke. Misalkan di sini bisa teman-teman lihat bahwa yang aktif untuk bertanya adalah konsumen ya, sedangkan kalian sebagai penjual hanya menjawab seperlunya saja ya. Hanya sebatas maaf mbak, itu sudah harga murah, udah. Teman-teman tidak balik nanya. Kemudian si konsumen bertanya kembali dan teman-teman menjawab hanya seperlunya saja. Dan ini bisa jadi si konsumen akan merasa atau misalkan malas, atau misalkan rasa keinginannya untuk membeli produk itu hilang. Ya, karena tidak ada komunikasi yang balance antara kalian dengan si konsumen. Nah, maka dari itu teman-teman, agar misalkan ada konsumen yang membeli, agar misalkan jika ada seorang calon pembeli nih yang menghubungi teman-teman, itu bisa kemungkinan 99% closing, atau pada intinya mereka jadi beli, adalah kalau misalkan mereka bertanya harga ya. Kalian jangan hanya menjawab seperlunya seperti ini ya. Jangan hanya ini harganya misalkan 100.000 saja mbak, mas. Nah, alangkah lebih baiknya silakan teman-teman tambahkan pertanyaan kembali untuk mereka. Misalkan mas ingin beli produknya berapa misalkan ya. Atau misalkan kalau misalkan kalian menjual produk sepatu nih ya, atau menjual produk baju, setelah teman-teman menjawab harganya, misalkan teman-teman juga tanyakan kepada mereka, misalkan kalau produknya pakaian misalkan ya, teman-teman langsung tanyakan saja, mbak, kira-kira size untuk pakaiannya ingin mbak pesan itu apa ya, gitu kan. Meskipun dalam hal ini, dalam konteks ini mereka belum tentu membeli produk yang kita jual ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba mengarahkan mereka untuk bisa membeli produk kita ya, dengan cara seakan-akan mereka sudah mau membeli produk kita ya. Misalkan teman-teman langsung tanyakan untuk size-nya apa gitu kan. Begitupun untuk produk sepatu nih, misalkan tanyakan saja teman-teman, mbak, untuk sepatunya mau size-nya apa atau size-nya berapa ya. Dan nanti secara otomatis si konsumen itu pasti menjawab pertanyaan kalian ya, yang secara mungkin tidak mereka sadari, mereka itu sudah diarahkan kepada hal untuk closing, kepada proses berhasilnya jual beli ya gitu. Mereka mungkin akan menjawab misalkan, saya ingin size-nya M mas,
atau L gitu kan, kira-kira yang XL harganya sama gak? Misalkan mereka bertanya kembali seperti itu ya. Nah, teman-teman silakan jawab kembali ya. Jawab kembali dengan catatan jangan hanya seperlunya teman-teman. Coba dalam hal ini kalian sebagai penjual itu harus lebih aktif dibanding mereka sebagai calon pembeli ya. Jadi kalau misalkan mereka bertanya, silakan teman-teman balik bertanya kepada mereka ya. Entah itu pertanyaannya penting ataupun tidak penting sebenarnya. Yang penting di sini adalah silakan teman-teman jangan sampai menjawab seperlunya saja. Oke. Kita contohkan kembali untuk pertanyaan yang kedua misalkan ya. Mereka bertanya misalkan, wah mas kok harganya mahal banget ya, apakah tidak bisa dikasih diskon misalkan ya. Nah teman-teman jangan hanya menjawab maaf mbak itu sudah harga murah, jangan teman-teman. Teman-teman harus tambahkan di sini ya. Misalkan untuk penambahannya bisa sih mbak misalkan ya, saya kasih harga diskon nih kalau misalkan mbak membeli 2 produk secara langsung gitu kan. Nah misalkan seperti itu ya. Nah, dan nanti mungkin ya ini kita hanya sebagai tebak-tebakan saja ya pada intinya teman-teman. Mereka ya dengan cara kalian langsung memberikan harapan akan adanya diskon, mungkin secara tidak langsung atau secara tidak sadari atau secara tidak sadar ya mereka akan sedikit mulai tertarik untuk membeli produk teman-teman, dan pada akhirnya nanti silakan teman-teman arahkan sampai nanti si konsumen itu bisa terjadi closing ya. Kalau misalkan teman-teman sudah jelas nih memberikan informasi mulai dari harga, mulai dari ongkirnya itu gratis atau tidak, nanti kalau misalkan si konsumen tidak ada jawaban kembali atau tidak menjawab pesan teman-teman langsung bertanya kembali ya. Jadi kalian sebagai sebagai penjual itu harus terus mengarahkan mereka untuk bisa membeli produk kalian dengan catatan tidak ada paksaan. Oke. Contoh misalkan ya, mereka sudah bertanya masalah ongkir nih. Nah, silakan teman-teman langsung arahkan saja kepada mereka. Tanya tuh alamatnya misalkan, Mas, kira-kira mau dikirim kemana tuh barangnya gitu kan. Dan nanti mungkin mereka akan menjawab ke alamat ini nih Mas, misalkan ke alamat Jalan ABCD misalkan ya, RTA RWB misalkan, kecamatan CD gitu kan, kode posnya apalah gitu kan. Jadi pada intinya mereka itu memberikan alamatnya ya. Nah kalau misalkan mereka hanya menjawab seperlunya lagi tuh, teman-teman silahkan tanyakan, kira-kira mbak transfernya kapan gitu kan. Nah itu dia. Dan mungkin nanti mereka akan menjawab, kalau misalkan mereka jadi membeli ya, mungkin mereka akan menjawab besok kali mas, agak sorean tuh. Atau paling enggak kalau misalkan mereka tidak jadi membeli, seenggaknya mereka mungkin akan menjawab untuk transfernya nanti saya kabar lagi ya mas gitu kan, saya belum ada uang nih. Nah oke. Sampai situ teman-teman sudah membuat atau melakukan sebuah tindakan yang bisa dikatakan 90% itu bisa mengarahkan mereka untuk closing produk yang teman-teman jual. Oke, saya harap apa yang saya jelaskan pada video kali ini cukup teman-teman mengerti ya. Dan sekarang saya akan coba simpulkan dengan apa yang saya jelaskan pada video kali ini ya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman menjual sebuah produk di internet ya, kemudian ada seorang konsumen yang merasa tertarik dengan produk yang teman-teman promosikan dengan cara menghubungi kalian lewat kontak yang kalian informasikan ya, kalian jangan hanya menunggu pertanyaan mereka ya, tapi di sini kalian juga harus aktif untuk berkomunikasi dengan mereka dengan cara balik bertanya ya, dengan cara mengarahkan mereka untuk bisa membeli produk yang teman-teman jual. Oke, jangan hanya seperti yang pertama tadi saya contohkan, teman-teman hanya menjawab pertanyaan mereka secara seperlunya. Jadi dalam hal ini si konsumenlah yang terus bertanya kepada kalian, dan itu kurang benar. Saya tidak katakan salah, tapi belum benar ya. Dan yang menurut saya cukup benar ya, cukup bagus untuk teman-teman terapkan dalam berkomunikasi dengan konsumen adalah kalau misalkan konsumen bertanya A
silakan teman-teman jawab, dan setelah jawaban tersebut silakan teman-teman bertanya kembali kepada mereka yang tentunya masih berkaitan dengan produk yang teman-teman jual. Oke, baik itu teman-teman langsung menanyakan masalah ukuran seperti yang sudah tadi saya utarakan atau saya jelaskan, ataupun misalkan teman-teman hanya sekedar menanyakan alamatnya di mana, ataupun mau ditransfernya kapan, silakan bebas teman-teman. Yang jelas teman-teman jangan sampai menjawab seperlunya. Oke, itu dia saran dari saya teman-teman. Masalah misalkan jadi membeli atau tidak, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang muslim, kalau misalkan yang melihat video ini non muslim ya, jadi kita serahkan pada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi pada intinya closing atau tidaknya bukanlah kita yang bisa menentukan teman-teman, tapi yang mempunyai kita lah yang menentukan, atau Sang Pencipta lah yang menentukan ya. Namun meskipun demikian teman-teman, di sini kita disuruh untuk istilahnya berusaha teman-teman, berusaha terlebih dahulu, dan nanti kita akan mendapatkan hasil dari usaha yang kita lakukan ya. Oke, baiklah teman-teman, semoga penjelasan saya pada video kali ini cukup membantu teman-teman dalam berbisnis online, dan nanti untuk tips-tips berikutnya akan saya bahas pada video berikutnya, dan silakan teman-teman bisa bertanya ya. Kalau misalkan penjelasan saya pada video kali ini agak terlalu cepat sehingga teman-teman misalkan agak sedikit susah untuk menangkap apa yang saya jelaskan pada video kali ini ya, silakan teman-teman bertanya pada kolom komentar yang tersedia. Dan kalau misalkan teman-teman merasa informasi ini cukup bermanfaat dan cukup bagus untuk di-share kepada teman-teman yang lain, silakan teman-teman bisa tekan tombol share, dan silakan teman-teman share ke media sosial seperti Facebook ataupun misalkan Twitter, Google Plus, dan media-media sosial yang lainnya lah ya. Silakan teman-teman share ke sana. Dan saya yakin ya, mereka yang mendapatkan permasalahan yang sama seperti yang teman-teman alami, yaitu di mana produk yang mereka promosikan atau bisnis online yang mereka ikuti atau lakukan kurang begitu maksimal hasilnya, saya yakin mereka akan berterima kasih kepada kalian ya, meskipun mereka tidak bilang secara langsung kepada kalian. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman belum mensubscribe channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya melakukan upload video ke channel YouTube saya ya teman-teman. Dan saya harap setiap video, setiap tips, setiap tutorial yang saya berikan pada video saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Baiklah teman-teman, saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.